Apakah petunjuk besar baru saja terungkap terkait kematian misterius dan pembuangan jenazah Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun, remaja yang diduga jasadnya ditemukan di mobil penyanyi David? Ternyata, detektif swasta yang telah menyelidiki kasus ini baru saja membuat pengungkapan besar di media sosial. Kita perlu membicarakannya. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, kita punya pembaruan dari David yang harus kita bahas. Ini mungkin memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi pada Celeste Rivas Hernandez, 14 tahun, yang jasadnya ditemukan di dalam Tesla terdaftar atas nama penyanyi David pada September lalu di Los Angeles. Belum ada penangkapan atau tuntutan diajukan. Ada laporan, terutama dari TMZ, bahwa kemungkinan ada Dewan Juri Investigasi di Los Angeles yang mungkin sedang mendengarkan bukti-bukti. Kami sudah bahas di sidebar sebelumnya, silakan lihat kembali. Tapi satu pertanyaan mendasar yang belum kita punya jawabannya, dan dari sudut pandang forensik, mungkin ini menjadi faktor yang memperumit, adalah apa yang terjadi pada Celeste. Bagaimana dia meninggal? Apa sebenarnya kondisi tubuhnya? Bagaimana dia dipindahkan? Itulah sebabnya pembaruan yang akan saya bahas ini sangat menarik. Kamu bicara soal hal rumit, tahu apalagi yang bikin rumit? Fakta bahwa penyebab dan cara kematian belum dirilis dan detail dari kantor pemeriksa medis telah disegel oleh perintah pengadilan. Rilis kantor pemeriksa medis menyebutkan pada pukul 10.54 pagi Jumat 21 November. Departemen Pemeriksa Medis LA menerima perintah pengadilan dari kepolisian LA untuk penahanan keamanan pada kasus nomor 2020-514252 Celeste Rivas Hernandez. Catatan dan detail terkait kasus, termasuk penyebab dan cara kematian, serta laporan pemeriksa medis, belum dapat dirilis atau diposting di situs web hingga pemberitahuan berikutnya. Dan kemudian ada Divisi Perampokan dan Pembunuhan yang merilis pernyataan tidak hanya menanggapi hal ini, tetapi juga menanggapi media yang melaporkan bahwa Celeste dipenggal dan bahwa tubuhnya baik seluruhnya maupun sebagian dibekukan. Ini terutama berdasarkan laporan TMZ. Mereka memiliki pernyataan yang mengatakan, pernyataan Divisi Perampokan dan Pembunuhan tentang penyelidikan Celeste Rivas, Los Angeles. Departemen Kepolisian Los Angeles mengetahui laporan media terbaru soal penyelidikan David Celeste Rivas dan ingin meluruskan beberapa informasi yang salah. Jasad Celeste Rivas tidak beku saat ditemukan pada 8 September 2025 dan tidak dipenggal. Departemen Kepolisian LA berusaha menyegel catatan penyelidikan kematian Celeste Rivas milik pemeriksa medis Los Angeles sesuai perintah pengadilan. Perintah itu bertujuan memastikan detektif Divisi Perampokan dan Pembunuhan mengetahui info penting soal kematian Celeste Rivas sebelum media dan publik. Perintah itu bukan untuk mengurangi transparansi. Oke, sekarang kita harus membicarakan pembaruan ini, dan pembaruan ini berkaitan dengan Steve Fisher. Kami pernah menghadirkan dia di program ini. Steve adalah penyelidik swasta yang disewa pemilik properti tempat David dikabarkan menginap di Hollywood Hills. Properti itu ternyata berada di dekat Tesla tersebut. Ngomong-ngomong, properti itu sudah digeledah oleh pihak berwenang. Sekarang, Steve sudah muncul dan memberikan beberapa komentar tentang penyelidikannya, termasuk hal-hal seperti ini. Ya, tapi saya akan bilang begini, ada beberapa hal dan saya bicara tentang bukti fisik yang ada di rumah itu yang bisa saja ada rencana yang lebih besar soal bagaimana menyingkirkannya. Dan itu menakutkan, hal-hal sadis seperti itu. Itulah sebabnya kami mencari tahu di lebih lanjut. Ya, saya ingin menjelaskan lebih, tapi tidak bisa. Ya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia meninggal, tapi mungkin bagaimana mereka sebenarnya berencana untuk menyingkirkannya, dan mungkin Tesla itu hanya tempat sementara saat itu, dan semuanya kamu tahu, waktunya saja yang tidak pas untuk menyelesaikan ini. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar akan membuatmu tercengang. Dan dia baru-baru ini dibahas di episode Sidebar lainnya, di mana dia membuat postingan di X seolah-olah membela diri tentang kemungkinan dianggap menghina pengadilan karena diduga membicarakan atau mendiskusikan kasus yang tampaknya sudah dia berikan kesaksian. Dia membantah tuduhan itu dan kami berasumsi ini terkait kasus Celeste
Rivas Hernandez, meski belum pasti, jika membaca pesan tersembunyinya kemungkinan benar, nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi sekarang, mengingat apa yang sudah dia katakan tentang temuannya, inilah yang perlu kita bahas. Dia baru saja memposting di X. Kutipan, meski kata-kata saya disalah kutip, yang sebenarnya saya katakan tentang barang di alamat Doheny adalah, kutip, barang yang biasanya ada di peternakan, bukan di rumah Hollywood Hills. Salah satu barang itu adalah kandang pembakaran insinerator yang diiklankan mampu membakar pada suhu 1600 derajat. Kremasi manusia biasanya dilakukan pada suhu sekitar 1400 derajat. Sebuah insinerator tidak legal untuk digunakan di dalam batas kota dan tidak memiliki tujuan yang sah di properti hunian di Hollywood Hills. Beberapa orang akan berargumen bahwa barang ini dimaksudkan sebagai properti untuk sebuah video. Jika memang demikian, hal itu menimbulkan beberapa pertanyaan yang jelas. Mengapa sebuah kandang burung seberat 55 pon dikirimkan ke rumah pribadi, bukan langsung ke properti desainer atau rumah produksi? Mengapa itu dipesan sebelum berangkat tur dunia yang panjang? Dan mengapa itu tidak pernah digunakan dalam produksi video apapun? Penting juga untuk dicatat bahwa ada barang-barang tambahan yang hadir yang bisa digunakan bersama dengan kandang pembakaran itu. Kandang pembakaran ini belum dipakai, masih baru dan masih di dalam kotak. Namun, mengingat bahwa jenazah Celeste Rivas Hernandez akhirnya ditemukan di bagasi Tesla, keberadaan alat pembakar di tempat tinggal yang sama dengan kendaraan tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang niat. Kandang pembakaran tidak diambil saat surat penggeledahan karena tidak digunakan dan tampaknya tidak penting untuk penyelidikan kriminal. Namun, kami tetap menganggapnya konteks penting meski bukan kriminal. Kandang pembakaran dan barang-barang terkait lainnya dikirimkan ke penghuni dengan nama palsu, meskipun pengiriman tersebut diterima di properti tersebut. Terlampir adalah foto insinerator kandang pembakaran yang sebenarnya seperti yang ditemukan di kediaman, beserta gambar dari materi iklan Dr. Burns untuk produk tersebut. Tagar Celeste Rivas Hernandez, tagar David, dan dia memang menyertakan foto-foto itu omong-omong. Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Saya akan mengajak Matt Irvine membahas ini. Matt, mantan detektif dan instruktur hukum pensiunan, senang Anda hadir di sini. Pernyataan yang cukup mengejutkan dari Steve Visser dengan mengumumkannya ke publik. Pendapat Anda, jika ini benar? Menurut saya, pernyataan Steve Visser sangat dipertimbangkan. Saya tidak bisa memikirkan alasan yang sah dan tidak bersalah mengapa sebuah kandang pembakaran diterima di sebuah rumah pribadi, mengapa itu dipesan dengan nama palsu. Saya juga sejujurnya... Mari kita mulai dari situ saja. Simpan pendapatmu. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah tentang nama palsu. Kamu tahu, sebagai selebriti, dia tidak ingin orang tahu dia menginap di sana. Pendapatmu? Cukup adil, tapi kalau dia punya banyak orang yang bekerja dengannya karena dia berniat menggunakan ini sebagai bagian dari tur konser, sebagai bagian dari video, dia punya seluruh staf yang bisa memesankan sesuatu untuknya. Aku tidak tahu kenapa dia pakai nama samaran, tapi pendapatmu masuk akal dan bisa jadi penjelasan yang tidak mencurigakan. Namun seperti kata Steve, jika memang tujuannya untuk barang ini, mengapa dikirim ke rumah pribadi? Kenapa barang itu tidak dibawa bersamanya saat tur? Kenapa tidak dibawa ke suatu tempat untuk digunakan dalam pembuatan video atau semacamnya? Namun saya sendiri kedua tak tahu sih alasan masuk akal mengapa Departemen Kepolisian LA tak menyita barang ini. Maksud saya jika Anda sedang melakukan penyelidikan terhadap sebuah mayat yang ditemukan di bagasi mobil, salah satu teori yang Anda miliki pasti adalah bahwa mayat ini ditempatkan di sana untuk memindahkannya dari lokasi kematian dan kemudian membawanya ke tempat lain untuk disembunyikan atau dibuang. Dan jika Anda harus kumpul keyakinan seseorang mencoba membuang mayat dan Anda menggeledah rumah orang yang dicurigai dalam kasus itu, lalu Anda menemukan sesuatu yang pada dasarnya adalah krematorium rumahan, kenapa Anda tidak menyitanya? Saya tahu sebab saat Anda menjalankan surat perintah penggeledahan, Anda hanya bisa menyita barang-barang yang diizinkan oleh pengadilan untuk disita, dan yang Anda laporkan kepada pengadilan akan ditemukan di sana.
Saya yakin tidak ada yang menduga akan menemukan barang ini di sana. Saat menjalankan surat perintah penggeledahan dan menemukan barang bukti tak terduga, Anda membuat surat perintah tambahan. Itu tambahan, Saudara Senin. Anda berkata, Hakim, saat menjalankan surat perintah penggeledahan, kami menemukan barang lain ini. Kami kira itu barang bukti dan ingin menyitanya. Itu tambahan satu halaman yang biasanya dilampirkan pada surat perintah Anda. Saya sih belum pernah melihat hakim menolak menandatangani, jadi saya tidak tahu kenapa itu tidak dilakukan kali ini. Jadi boleh saya tanya Matt, mungkin saja kamu benar sepenuhnya, kan? Pertama-tama, anggaplah ini benar, bahwa sebuah kandang pembakaran dikirim ke sana, dan anggaplah untuk sesaat bahwa penegak hukum tidak menyitanya. Oke, katakanlah itu akurat. Saya rasa pertanyaannya adalah, seperti yang kamu bilang, itu di luar ranah, itu di luar cakupan surat perintah penggeledahan. Mungkin mereka tidak mengubahnya karena alasan tertentu. Atau mungkinkah saat kita mencoba memikirkan apa yang terjadi pada Celeste, tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar dan mereka tidak bisa memastikan bahwa pengiriman insinerator ini ada hubungannya dengan dia sama sekali? Ya, itu pernyataan Adele. Seperti kata Steve Fisher, itu perlu pernah digunakan. Tapi sepertinya karena situasinya, tubuh ini ditemukan di bagasi mobil, kejahatan pembuangan mayat itu belum selesai, bahwa ada rencana, atau setidaknya awal dari sebuah rencana untuk menyembunyikan atau membuang mayat itu. Karena beberapa alasan rencana itu tidak sepenuhnya dijalankan. Dan itu tidak membuat kandang pembakaran menjadi kurang sebagai barang bukti. Sekali lagi, surat perintah penggeledahan tidak harus mencapai tingkat dugaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Kamu hanya perlu berargumen bahwa kamu sedang menyelidiki sebuah kejahatan, dan barang ini berpotensi menjadi bukti dari kejahatan tersebut. Standarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menangkap seseorang, dan menurut saya itu sudah terpenuhi dari keadaan ditemukannya jasad Celeste. Jika seseorang telah menggunakan itu, apakah itu bisa benar-benar membakar habis sebuah tubuh dan tidak ada sisa komposisi manusia yang tertinggal? Tidak ada manusia yang tersisa? I so familiar dengan produknya. Saya percaya pada Steve Fisher ketika dia mengatakan bahwa pembakaran tubuh manusia, kremasi, terjadi pada suhu 1400 derajat, sedangkan alat ini bisa mencapai 1600 derajat. Saya tidak tahu kapasitasnya di 55 pon, sulit membayangkan ukurannya. Tapi kamu tahu, itu lagi-lagi membawa kita kembali pada tuduhan mutilasi atau kemungkinan mutilasi. Jika polisi akan membuang mayat dengan cara seperti itu adalah hal yang sangat mengerikan untuk dipikirkan, tapi sepertinya seseorang mungkin telah mempertimbangkan hal ini. Bagian menariknya adalah saat kami mulai menangani kasus ini, muncul pertanyaan, kenapa mayatnya ditinggal di dalam Tesla? Entah seseorang mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mayat itu, panik, atau sengaja meninggalkannya di sana agar David dicurigai, kan? Kami pikir itu bisa saja kemungkinan. Tapi kalau mayatnya ditinggalkan di mobil, dan sekarang kamu memikirkan soal pembelian alat pembakar ini, itu benar-benar pekerjaan yang ceroboh. Maksudku, kamu membeli sebuah barang yang mungkin akan digunakan untuk membuang mayat. Itu salah satu tuduhan, kita belum tahu pasti. Tapi kalau itu dianggap benar, itu benar-benar perencanaan yang buruk di banyak tingkat yang berbeda. Ya, saya menduga bagaimanapun Celeste meninggal bukanlah sesuatu yang direncanakan atau dipikirkan dengan matang. Dan saya juga menduga kalau ada sekelompok orang yang tidak punya riwayat kriminal yang signifikan atau canggih, lalu mereka dihadapkan pada mayat dalam situasi apapun, panik akan jadi reaksi yang sangat mungkin terjadi. Dan kamu tahu, meskipun kita sering melihat di televisi dan film, kebanyakan orang yang melakukan kejahatan sebenarnya tidak terlalu canggih. Ya, menurut ini bukan, kamu tahu, seperti di film Ocean's 11, semacam kelompok kriminal kelas kakap yang sangat terorganisir. Orang-orang ini adalah mereka yang terjebak dalam situasi yang di luar kemampuan mereka, terjadi hal-hal yang tidak mereka maksudkan, dan semuanya menjadi tidak terkendali, lalu mereka panik. Dan semuanya dari situasi dalam kasus ini tampaknya menunjukkan hal itu. Dan jika benar bahwa kandang pembakaran tidak digunakan, bahwa itu dibiarkan dalam kemasannya, jika seseorang membelinya untuk tujuan, katakanlah membuang tubuh Celeste, itu memberi Anda gambaran tentang pola pikir seseorang dan apa yang mampu mereka lakukan.
Yang juga membuat saya bertanya-tanya, apakah ini adalah upaya pertama untuk membuang tubuhnya? Jika seseorang rela membakar tubuhnya, dan kita tak punya bukti pasti soal itu. Maksud saya, kita hanya mengambil laporan dari Steve Fisher untuk sesaat, kita berasumsi. Apakah itu tidak memberi Anda petunjuk tentang bagaimana kondisi tubuh Celeste saat itu? Dan sekali lagi, yang membuat rumit adalah kita tidak tahu penyebab dan cara kematiannya. Kita tidak tahu detail lebih lanjut, terutama tentang tubuhnya. Tapi, apakah saya salah jika mengatakan jika seseorang punya niat untuk melakukan itu? Apakah ini akan menjadi percobaan pertama mereka untuk membuang mayat? Apakah itu memberi Anda petunjuk tentang apa lagi yang mungkin terjadi pada tubuh Celeste? Ya, Anda mengajukan beberapa pertanyaan. Maksud saya, segala sepatut keadaan penemuan tubuh Celeste yang malang menunjukkan sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik dan sebuah tindakan yang tidak selesai. Dalam hal kandang pembakaran, sulit untuk mengetahui kapan dalam seluruh rangkaian peristiwa ini barang ini dibeli. Apakah ini rencana pertama untuk membuang tubuhnya, dan entah kenapa rencana B dibuat yang melibatkan menaruhnya di bagasi mobil? Apakah ada yang harus mengeluarkan tubuh dari bagasi dan meletakkannya di kandang pembakaran karena suatu alasan gaul atau memilih tidak melakukannya? Ada banyak hal yang bisa kita spekulasi di sini. Saya rasa hal utama yang bisa diambil adalah satu atau lebih orang mungkin tidak berpengalaman dalam aktivitas kriminal, panik, dan merancang satu atau lebih skema yang tidak satu pun akhirnya benar-benar dijalankan sampai selesai. Namun, yang membuat rumit adalah adanya segel pada catatan pemeriksa medis, seperti yang saya sebutkan. Menurut pengalaman Anda, saya tidak tahu apakah Anda dan saya pernah punya kesempatan untuk membicarakan hal ini. Apapun yang terjadi antara kantor pemeriksa medis dan Departemen Kepolisian LA memang menarik. Itu memang menarik dan juga tidak biasa. Kantor Koroner LA bermitra dengan lebih dari 40 lembaga di Greater LA County, namun sangat dekat dengan Departemen Kepolisian LA. Khususnya dengan Divisi Perampokan dan Pembunuhan. Pengacara pembela sering mengeluh detektif pembunuhan dan koroner bekerja terlalu dekat. Saya pernah menghadiri otopsi di mana saya berdiri bersama dokter forensik dan kami melihat bukti-bukti serta membicarakan tentang apa yang kami pikir mungkin telah terjadi. Saat orang bekerja tidak dengan itikat baik, akan dihasilkan informasi dan penyelidikan yang baik, tapi hubungan mereka sangat erat. Dan itu tidak terjadi di setiap yurisdiksi, tapi sangat benar di Los Angeles hal ini, terutama berlaku untuk orang-orang yang benar-benar ahli dan berpengalaman di Departemen Kepolisian LA bagian perampokan dan pembunuhan. Jadi saat mereka mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan, kantor koroner Los Angeles bilang tidak bisa memberitahu, lalu kepolisian LA menyebut bocoran dari koroner itu tidak benar. Semua jadi membingungkan. Saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sangat-sangat dekat satu sama lain dalam kasus-kasus yang sangat sensitif dan biasanya ada banyak kepercayaan serta banyak kerjasama. Kepala pemeriksa medis saat itu menyatakan misi departemen adalah transparansi penuh pada masyarakat dengan memberi informasi kasus agar masyarakat bisa membuat perubahan yang menyelamatkan nyawa. Sejak menjabat kepala departemen, saya berusaha menghapus penahanan keamanan pada kasus pemeriksa medis yang hanya diminta penegak hukum. Praktik penahanan keamanan hampir tidak pernah terdengar di daerah lain dan belum terbukti meningkatkan hasil dalam sistem hukum. Kami berkomitmen melayani komunitas dengan transparansi. Namun, undang-undang melarang kami melakukannya selama perintah pengadilan masih berlaku. Dengar, saya mengerti posisi Departemen Kepolisian LA. Mereka tidak ingin mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung. Mereka ingin berhati-hati dengan informasi yang beredar. 2 pertanyaan yang saya miliki untuk Anda adalah: 1. Apakah Anda pikir kantor pemeriksa medis sudah benar-benar mengetahui penyebab dan cara kematian Celeste? Apa kekhawatiran utama Departemen Kepolisian LA soal informasi yang bocor? Jadi ada banyak hal tentang ini yang sangat membingungkan dan tidak biasa bagi saya. Protimidi Tamiskurian ini saya akan mengatakan sangat mungkin kantor pemeriksa medis LA sudah tahu sebanyak yang bisa mereka ketahui. Sudah lebih dari 3 bulan sejak jenazah Celeste ditemukan. Saya tidak bisa membayangkan ada tes atau prosedur yang belum dilakukan sampai sekarang dan hasilnya belum keluar. Jadi saya tidak tahu apa yang mereka ketahui, tapi saya khawatir atau saya menduga bahwa mereka sudah tahu semua yang bisa mereka ketahui. Kekhawatiran utama Departemen Kepolisian Los Angeles adalah kebocoran informasi yang bisa merusak penyelidikan, terutama saat belum ada yang ditangkap atau didakwa. Namun aja aneh juga bagi saya bahwa
Jika kekhawatiran mereka adalah perlindungan informasi dan integritas penyelidikan mereka, justru ada seperti yang telah diberitakan sidang Dewan Juri Penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini. Mereka mengimpun orang ke sidang Dewan Juri Penyelidikan dan mengajukan pertanyaan setelahnya mereka keluar dan berkonsultasi dengan pengacara mereka. Dan sekarang Anda punya dua orang yang setidaknya memiliki sedikit wawasan tentang apa yang sedang diselidiki, dan jika ada beberapa orang yang dihadirkan ke hadapan Dewan Juri, seringkali akan ada kesepakatan pembelaan bersama di antara mereka, di mana semua orang yang diinterogasi dan semua pengacara mereka saling berkomunikasi. Ya, jadi setidaknya di antara orang-orang yang berpotensi didakwa atau dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini, ada banyak informasi yang berpotensi bocor hanya karena proses Dewan Juri itu sendiri. Saya diberitahu bahwa salah satu keuntungan Dewan Juri Investigasi di sini, selain mempresentasikan bukti, mengeluarkan surat panggilan, dan mengumpulkan bukti tambahan. Sejauh yang saya tahu, Dewan Juri ini bahkan tak bisa mengeluarkan dakwaan resmi, jadi harus dibawa ke Dewan Juri lain. Salah satu keuntungannya, Anda bisa mengunci kesaksian saksi dan menggunakannya untuk kasus mendatang. Katakanlah ini yang Anda sampaikan di depan Dewan Juri, ini yang Anda katakan. Kami mengunci kesaksian Anda sebagai saksi di masa depan dalam sebuah kasus, terutama ketika kasusnya rumit, terutama ketika kasusnya menjadi sorotan. TMZ melaporkan siapa yang mungkin muncul di gedung pengadilan yang bisa membuat situasi lebih rumit. Tapi menurut Anda, apa keuntungan yang bisa didapatkan? Jadi keuntungan dari Dewan Juri Investigasi adalah mereka bisa memaksa pengumpulan bukti, baik itu bukti fisik, dokumen, catatan, atau kesaksian. Seperti yang Anda katakan, itu bisa membuat orang terikat pada pernyataan mereka. Itu mungkin disertai dengan perjanjian imunitas dan penawaran di mana orang-orang bekerja sama. Anda tahu, kita sudah pernah membahas sebelumnya tentang kemungkinan adanya semacam skala pertanggungjawaban di sini, di mana mereka ingin membuat orang yang kurang bersalah memberikan informasi tentang orang yang lebih bersalah. Dewan Juri Agung tentu saja merupakan salah satu cara untuk melakukan itu. Namun seringkali dalam penyelidikan kriminal yang biasa, mengunci orang dalam pernyataan dan mengumpulkan bukti biasanya dilakukan oleh polisi. Ini binary criminal wawancara mengajukan surat perintah dan harus mengumpulkan informasi seperti itu. Jadi jelas mereka tidak bisa memaksa orang bersumpah, tapi biasanya mereka cukup ahli membuat orang mau bicara. Jadi itu fakta bahwa ada atau setidaknya seperti yang diberitakan Dewan Juri Investigasi menunjukkan bahwa ada bukti baik berupa dokumen maupun kesaksian yang dibutuhkan oleh jaksa wilayah yang belum bisa didapatkan oleh polisi. Dan omong-omong, supaya jelas, jika ada masalah, jika dakwaan akhirnya dijatuhkan dan ada penangkapan, apakah kita sebagai publik, keluarga Slash, akan langsung mengetahui setiap detailnya? Apakah kita semua akan mengerti apa yang terjadi pada Slash saat hari itu tiba? Itu sangat tergantung pada bagaimana kantor jaksa penuntut umum memutuskan untuk mengeluarkan dakwaan. Sebuah dakwaan pun bisa menjadi dokumen yang sangat-sangat singkat yang hanya merinci tuduhan dan orang-orang yang didakwa, ya, atau bisa juga menjadi apa yang kadang-kadang mereka sebut sebagai dakwaan berbicara. Yang lebih umum di tingkat federal, di mana mereka benar-benar memaparkan banyak bukti dalam dokumen dakwaan tersebut. Namun, setelah seseorang didakwa, itu memulai proses penemuan bukti di mana hampir semua yang diketahui oleh penuntut akan diungkapkan kepada pihak pembela. Seringkali pihak pembela mungkin akan mengungkapkan beberapa hal, setidaknya hal-hal yang menurut mereka dapat membantu klien mereka. Jaksa wilayah sebenarnya tidak akan mempresentasikan bukti yang tersedia untuk umum sampai kasusnya benar-benar masuk ke ruang sidang. Di luar yang tercantum di surat dakwaan, maafkan saya. Ya, tidak. Oke, ini perkembangan yang menarik. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Sejauh ini, Steve Fisher adalah satu-satunya yang saya lihat membicarakan tentang insinerator ini dan kemungkinan hubungannya dengan kasus ini. Baiklah, tetap awasi dengan hati-hati. Matt Irvin, terima kasih banyak. Saya sangat menghargainya. Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.